Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Opik di Bicara IT. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai salah satu eh, permasalahan mengenai post looping. Nah, di mana teman-teman ketahui bahwa di Elementor itu terdapat pemanggilan post yang desainnya gitu-gitu aja. Nah, jadi di sini untuk beberapa kasus kita ingin membuat atau pemanggilan daripada desain post tersebut menjadi lebih unik, lebih berbeda dengan fitur-fitur khusus yang kita inginkan. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu caranya, tetap simak video ini sampai habis. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, minta tolong dong di subscribe ya. Oke, kita lanjut saja ke video tutorialnya. Oke teman-teman, sebuah contoh kasus ya di website Komodo Property yang sudah kita buat. Di sini saya mempunyai satu buah kostum post tipe, yaitu property. Nah, di mana di dalam pemanggilan looping dari post ini saya membutuhkan beberapa fitur, yaitu lokasi sama harga jual. Nah, ini yang akan saya tampilkan di desain looping atau desain post di Elementor kita. Oke, bagaimana caranya? Kita lanjut ke video tutorialnya. Kita sudah masuk ke bagian adminnya. Nah, yang perlu saya informasikan bahwa di sini kita akan menggunakan salah satu plugin, yaitu Jet Engine ya. Jet Engine sama Elementor Pro. Buat teman-teman yang belum tahu plugin Jet Engine itu, silahkan ketik di Google ya. Jet Engine plugin itu dari CrocoBlock ya. Nah, ini untuk pluginnya banyak sekali yang bisa kita gunakan di sini. Nah, tetapi kita tidak akan bahas lebih jauh mengenai plugin ini. Kita langsung saja ke studi kasusnya. Oke, di Jet Engine di sini saya mempunyai sebuah post tipe ya. Nah, di sini di Jet Engine ini kita bisa membuat post tipe, yaitu di sini saya sudah membuat namanya property ya. Namanya property. Nah, terus di bagian Jet Engine kita bisa lihat di sini post tipe. Nah, ini dia ya. Di post tipe ini yang terbentuknya seperti ini. Oke, bagaimana caranya? Nah, untuk pemanggilan skin looping itu ini terserah. Jadi teman-teman bisa membuatnya melalui kostum post tipe di Jet Engine atau melalui advance kostum post tipe atau lainnya. Nah, itu terserah teman-teman. Nah, yang jelas di sini kita akan membuat sebuah desain ya. Kita akan membuat sebuah desain untuk Komodo Property ini ya, di bagian desain loopingnya. Oke, yang ini. Nah, di bagian Jet Engine ini itu terdapat namanya listing. Oke. Nah, di listing ini kita bisa membuat sebuah desain post, entah itu desain post yang umum ya, ataupun dari custom post tipe. Oke, bagaimana caranya? Caranya kita akan bahas. Pertama kita akan buat listing baru ya. Kita akan add new. Nah, di sini dari listing source-nya kita menggunakan post ya. Yang selanjutnya adalah di bagian from post type. Nah, di sini teman-teman bisa memilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, jika bentuknya post bisa teman-teman pilih post atau halaman. Nah, karena di sini kita akan membuat atau mengambil data atau melooping daripada data produk propertinya kita, maka di sini saya akan memilih bagian properti. Nah, untuk namanya terserah kita akan buat kita coba ya, properti 3. Oke, saya akan membuat dengan nama properti 3. Kita klik tombol create listing item.
Oke, jika sudah, ini adalah tampilannya, tampilan blanknya. Nah, di sini kita akan bisa membuat desain kostum post tipe atau looping daripada post yang akan kita buat. Nah, di sini sebelumnya kita akan membuat simulasi ukuran ya. Kita akan membuat simulasi ukuran. Yang pertama kita klik di bagian setting ya. Selanjutnya kita buat di bagian listing setting. Ini kita akan atur lebarnya dulu ya, biar kita mempunyai gambaran mengenai berapa sih ukuran gridnya nanti atau skinnya nanti yang akan tampil. Nah, jika sudah, kita kembali lagi ke menu widgetnya. Nah, di sini kita bisa panggil image ya, image. Nah, jadi buat teman-teman ketahui, kita menggunakan Elementor Pro ya. Nah, selanjutnya setelah kita panggil, kita menggunakan dynamic tag. Nah, di sini kita menggunakan fitur image. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan buat heading menggunakan judul. Oke, seperti ini. Nah, untuk memanggil judulnya kita pilih dynamic tag, kita menggunakan title. Oke, kita bisa desain sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, teman-teman, di sini saya menggunakan satu tangan ya, karena satu tangannya lagi sedang memegang mic-nya. Semoga next time kita bisa beli mic yang baru. Oke, selanjutnya tampilannya seperti ini. Nah, lalu bagaimana jika kita mau ukurannya itu sama saja? Nah, di sini terlebih dahulu kita harus menginstal regenerate ya, regenerate post yang bisa kita setting untuk di bagian image size-nya itu seperti ini, 400 kali 300. Nah, kenapa ukurannya segini? Karena jika kita menggunakan ukuran yang besar itu, maka nanti ketika melakukan pemanggilan datanya itu akan menjadi berat kayak gitu. Jadi kita setting di pengaturan thumbnailnya, di minimize-nya itu atau thumbnailnya itu sekitar 400 kali 300 atau terserah lebih dikit tidak apa-apa. Oke, selanjutnya setelah ini ya, kita coba memanggil lokasi ya, lokasi ya, kita memanggil lokasi. Nah, sebelumnya kita akan buat sebuah dua baris ya, dua baris. Nah, di sini kita akan menggunakan salah satu fitur lagi dari dari Jet Engine, yaitu namanya Dynamic Field. Nah, buat teman-teman yang belum punya, silahkan di download di plugin Jet Engine-nya. Nah, jika sudah, di sini kita bisa klik di sini, kemudian kita pilih ini ya, metadata. Oke, metadata. Kemudian di sini adalah bagian fieldnya, field yang sudah kita buat, entah itu di Jet Engine maupun di Advanced Custom Post Type. Oke, di sini kita akan menampilkan luas tanah ya. Kita mau menampilkan alamat. Oke, alamat. Kemudian di sini kita bisa pilih icon, map. Oke. Selanjutnya di bagian sini kita akan panggil menggunakan dynamic lagi, dynamic fields. Oke, nah di sini kita akan kembali lagi menggunakan metadata, kemudian kita select luas tanah ya. Ini tergantung teman-teman. Jadi ini tergantung teman-teman kebutuhannya apa ya. Oke, untuk luas kita pakai ini aja atau square. Oke, seperti ini. Nah, kita coba desain dulu ya.
Jadi untuk desain ini terserah teman-teman ya, sesuai dengan kreasinya teman-teman. Di sini akan saya buatkan sebuah sampel saja. Oke, kurang lebih seperti ini. Ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, sebelum kita terbitkan, kita coba cek di bagian mobile-nya. Caranya klik responsive mode di pojok bawah, kemudian kita pilih mobile. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan setting di bagian mobile-nya. Ini kita kolomnya kita buat jadi 50%, dan kemudian 50%. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Tinggal kita update. Oke, jadi kurang lebih nanti ketika kita akan memanggilnya, jadi list propertinya akan menjadi seperti ini. Nah, kita lanjut ke bagian pemanggilan. Oke, di sini langsung saja di bagian halaman depan ya. Bagaimana cara kita memanggilnya? Oke, untuk memanggilnya kita menggunakan salah satunya lagi, yaitu fitur dari Jet Engine adalah listing grid ya, listing grid. Nah, kita coba panggil, pilih. Nah, kita pilih di sini adalah di bagian listing. Ini kita akan ketik sesuai dengan nama listing yang sudah kita buat. Kebetulan di sini kita membuatnya menggunakan properti 3 ya. Oke, kita panggil properti 3. Oke, properti 3. Nah, jadi akan menjadi seperti ini. Oke. Nah, buat teman-teman diharapkan nanti untuk mengecek responsive modenya juga ya, responsive modenya, karena secara otomatis dia akan sama jumlah kolomnya baik di desktop maupun di mobile ya. Teman-teman bisa klik di sini aja. Nah, di sini untuk kolom numbernya di mobile itu teman-teman bisa setting mau pilih 2 atau 1. Rata-rata seperti itu. Oke, kita coba pakai 2 aja. Ini kita pakai 5. Ini kita pakai 5. Oke, di sini kita tes untuk mobile segini ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Saya pilih untuk jarak ke bawahnya. Nah, bagaimana jika ukurannya masih terlalu besar, lebar kayak gini ya? Kita coba update dulu. Nah, di bagian mobile, ini kita bisa kembali lagi ke responsive mode di bagian mobile. Nah, di sini teman-teman karena kita membuatnya menjadi ukuran 2 ya, maka ini akan menjadi lebih kecil. Nah, jadi teman-teman bisa kecilin aja di sini di ukurannya. Untuk size-nya teman-teman bisa pilih kecilin ya. Kita coba jadi 8. Kita copy. Oke, seperti ini. Karena ini nanti kita ambil menjadi 2 bagian seperti ini. Kita coba refresh. Oke, kita coba responsive modenya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Sorry, ini masih 50% ya, harusnya 50%. 50%. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah tampilan daripada responsive modenya. Ya, jadi buat fitur-fitur lain bisa teman-teman tambahkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, sekian tutorialnya. Nah, buat teman-teman yang masih bingung, mari kita diskusi di bawah ya, di kolom komentar. Dan sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman yang belum subscribe, please dong di subscribe biar kita tambah semangat buat ngupload kontennya. Nah, buat teman-teman silahkan yang mempunyai pertanyaan silahkan ajukan di kolom komentar ya. Kita tunggu, bye.